Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam video pembelajaran kali ini. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kelas 11, yaitu peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan kali ini, seperti biasanya coba kalian amati terlebih dahulu gambar berikut ini. Pada gambar tersebut memperlihatkan konferensi tingkat tinggi negara-negara non-blok termasuk Indonesia. KTT non-blok ke-16 di Teheran, Iran. Ini adalah sebuah kondisi atau keadaan di mana kita harus bisa menyimak apa yang terjadi di sana. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan mencoba membahas makna hubungan internasional. Hubungan internasional berarti sebuah hubungan antar bangsa, baik antara warga negara, suatu negara, dan warga negara lain, negara dan individu, atau badan hukum, serta negara dan negara. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Kerjasama antar negara diperlukan antara lain karena dua faktor sebagai berikut. Yang pertama adanya faktor internal, yaitu kekhawatiran terancam berlangsungnya hidup sebuah negara. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Sebagaimana kita ketahui, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea keempat, di sana tertera ada tujuan negara. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu tentang tujuan negara yang barusan kami ungkapkan. Jadi tujuan negara yang dimaksud itu telah mempertegas kepada kita bahwa dari keempat tujuan negara tersebut, tujuan yang keempat yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu merupakan acuan atau landasan politik luar negeri Republik Indonesia yang kita kenal sebagai politik bebas aktif. Indonesia memiliki politik luar negeri bebas dan aktif. Nah, ini nampak jelas bahwa sebagaimana tertuang tadi di dalam pembukaan alinea keempat, khususnya pada tujuan negara bagian keempat, bahwa tujuan kita menjalin kerjasama dengan bangsa-bangsa tiada lain adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Pola hubungan internasional yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama bilateral atau kerjasama dua negara. Kemudian yang kedua ada kerjasama regional atau dua atau lebih negara di suatu kawasan. Atau mungkin kalau kita lihat di Indonesia di sini ada kerjasama ASEAN di mana Indonesia termasuk ada di dalamnya. Dan yang ketiga ada kerjasama multilateral atau banyak negara. Menurut J. Frankel, ada bermacam-macam sarana yang digunakan setiap negara untuk melakukan hubungan internasional, yaitu diplomasi, negosiasi, lobby, propaganda, serta bidang-bidang aktivitas ekonomi dan kekuatan militer. Organisasi internasional adalah wadah kerjasama beberapa negara untuk mencapai suatu tujuan bersama yang disepakati. Kita tahu bahwa organisasi internasional yang diikuti oleh bangsa-bangsa ini diantaranya adalah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita bisa lihat pada gambar itu menunjukkan adanya sebuah perkumpulan di PBB. Jadi salah satu peran Indonesia di PBB adalah Indonesia aktif dalam berbagai misi perdamaian PBB di banyak negara. Selain sebagai salah satu negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN,
Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN pertama di Bali, yaitu yang dilaksanakan pada tahun 1976. Indonesia aktif dalam persiapan penyelenggaraan KTT Gerakan Non-Blok yang pertama di Beograd, Yugoslavia, yaitu pada tahun 1961. Kita lihat di gambar itu ada Insinyur Soekarno ya,